Jadi saya pernah mendapatkan pertanyaan dari salah satu peserta yang menanyakan, "Om Bimo setiap habis uang terkumpul, kenapa sih selalu aja uang itu keluar? Kemarin habis mertua sakit, sekarang giliran orang tua sakit, terus ada lagi yang rusak, ada lagi ini, ada lagi itu." Nah, ternyata ada kesalahan niat pada saat mengumpulkan uang. Jadi rata-rata orang yang sering ditipu itu pola kebanyakan yang saya telusuri, yang saya dapatkan adalah kurang mencintai diri. Kurang mencintai diri, nggak enakan. Nah, orang-orang ini lebih cenderung lebih cenderung mudah dimanfaatkan dan ditipu. Termasuk kalau dipinjam nggak balik-balik ini karena orang kurang mencintai diri. Salah satu ya, tapi ada banyak faktor. Oke. Cara sugesti diri biar selalu didatangi uang bagaimana? Banyak sih. Teman-teman bisa googling, ChatGPT juga banyak. Yang terpenting afirmasi itu butuh pengulangan, butuh repetisi. Karena sesuatu hal yang direpetisi terus-menerus akan masuk ke bawah sadar, menjadi familiar gitu. Karena bawah sadar itu selalu menolak yang tidak familiar gitu. Walaupun ada beberapa trik-trik bagaimana ketika afirmasi itu bisa langsung diterima atau diiyakan. Salah satunya adalah dengan sebelum afirmasi apa yang mau diafirmasikan, katakan dulu realitas saat ini. Contoh misalkan, saya adalah Bimo, saya laki-laki, saya bapak dari 2 orang anak, saya tinggal di Jogja, saya kaya raya. Nah, yang saya kaya raya ini kalau belum terbiasa, biasanya misalnya saya kaya raya, hah? Saya kaya raya. Biasanya akan ditolak langsung sama bawah sadar kalau belum terbiasa. Nah, tapi dengan beberapa afirmasi yang diiyakan itu bisa meminimalis filter menolaknya tadi. Makanya afirmasi kan harus sering diulang-ulang supaya masuk ke bawah sadar gitu. Kenapa sih uang jadi cepet habis setelah terkumpul? Karena ada salah satu sugesti di masa kecil yang ketika pada saat lebaran, ketika pada saat dapat uang dari saudara, ketika pegang uang banyak dikasih tahu bahwa jangan pegang uang banyak, nanti hilang. Gitu. Dan itu sudah ada fakta-faktanya, banyak orang yang takut kaya. Banyak orang yang takut punya uang banyak orang yang setelah uangnya terkumpul, tiba-tiba ada cara uang itu keluar gitu. Nah, ada juga sugesti masa kecil yang gini. Ini mungkin banyak juga orang tua yang sekarang masih melakukan ini. Ketika ada anak kecil mainan uang atau mainan koin, apa kalimat yang sering diucapkan orang tua? Ayo. Ketika ada anak kecil megang uang, ya, kemudian mainan uang, apa yang sering diucapkan sebagai orang tua? Gitu. Karena program sederhana ini membuat dampak yang cukup besar, ya. Ketika dewasa, termasuk yang dulu saya bahas di live-live, cari uang susah, cari kerja susah gitu. Nah, gitu. Apa yang biasanya diucapkan? Nah, awas kotor, uang itu kotor. Nah, ketika sejak kecil mendapatkan sugesti uang itu kotor, apa yang terjadi? Maka ketika dewasa, jangan kaget ketika Anda rasanya kok berjarak dengan uang. Kok nggak nyaman dengan uang. Gitu. Kok ketika ngomong uang banyak berarti ada banyak hal yang kotor. Gitu. Ya, gitu. Ya, jadi sugesti yang dikatakan bahwa uang itu kotor membuat orang menjadi berjarak dengan uang. Ketika terus-terusan di bawah sadar pada saat kecil ya, berarti uang itu kotor. Secara sadar Anda sangat menginginkan uang, banyak orang sangat menginginkan uang, tapi secara bawah sadar nolak. Karena apa? Uang itu kotor. Nah,
Kalau teman-teman yang sudah belajar pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, porsinya besar mana? Pikiran sadar 12%, pikiran bawah sadar 88%. Banyakan mana porsinya? Banyakan bawah sadar, sehingga apa? Secara sadar ingin uang banyak, tetapi bawah sadarnya nggak mau uang itu kotor. Jangan pegang uang lama-lama, nanti kotor. Jangan nyimpen uang lama-lama, nanti itu uangnya kotor gitu loh. Ya, gitu. Jadi sugesti uang itu kotor juga menjadi salah satu penyebab kenapa ketika ada uang lalu jadi cepat habis. Karena apa? Nggak mau uang itu lama-lama, nggak mau nyimpen uang itu banyak-banyak karena ini kotor gitu loh. Harus segera dilempar, dibuang, dibersihkan gitu. Harus segera keluar dari dalam diri gitu. Ya, itu yang faktor kedua. Ya, jadi faktor pertama adalah adanya sugesti bahwa jangan pegang uang banyak-banyak, nanti hilang. Ya. Nanti dicuri, bahkan kalau kurang lagi menakut-nakutinya, nanti kamu diculik orang kalau kamu banyak uang. Akhirnya apa? Terbawa sampai dewasa. Yang kedua adalah uang itu kotor. Nah, kecuali salah sugesti di masa kecil, ada juga yang karena salah niat. Nah, energi mengalir ke arah fokus, termasuk ke arah niat. Niatnya untuk apa? Makanya teman-teman yang kemarin belajar energi di kelas offline itu misalkan mentransfer ke air, mentransfer energi ke benda, ke orang, ke jarak jauh gitu, yang pertama dilakukan adalah apa? Niatan. Gitu. Niatannya dulu. Nah, sama ketika orang mengumpulkan uang, niatnya untuk apa? Ini menentukan apakah uang ini akan terkumpul banyak atau tidak, atau betah lama atau tidak. Itu. Niat, apa salah niatnya gitu. Jadi saya pernah mendapatkan pertanyaan dari salah satu peserta yang menanyakan, "Oh Bimo, setiap habis uang terkumpul, kenapa sih selalu aja uang itu keluar? Kemarin habis mertua sakit, sekarang giliran orang tua sakit, terus ada lagi yang rusak, ada lagi ini, ada lagi itu." Nah, ternyata ada kesalahan niat pada saat mengumpulkan uang. Oke, Bu, saya boleh tanya apa yang menyebabkan, sorry, niatnya apa dalam mengumpulkan uang? Apakah untuk jaga-jaga? Iya Om, untuk jaga-jaga. Nah, uang keluar sudah sesuai dengan niatnya. Gitu. Jadi kalau mengumpulkan uang, niatnya untuk jaga-jaga, ya sudah. Ketika uang Anda keluar, itu sudah sesuai dengan apa? Dengan niat Anda gitu. Ya, udah sesuai dengan niat Anda. Makanya hati-hati punya niat mengumpulkan uang. Hati-hati punya niat ikut asuransi. Hati-hati punya niat, bukan ikut asuransinya salah ya, tapi niatnya. Niatnya ya. Makanya kalau niatnya harusnya gimana niatnya? Nah, ini pertanyaan bagus. Harusnya gimana niatnya? Saya niatkan ya, saya mau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Titik. Saya mau mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Titik. Udah titik di situ gitu loh. Nggak usah untuk ini, untuk itu, untuk jaga-jaga, nanti kalau sakit, nanti kalau ini, kalau itu, ya jangan kaget ketika uang terkumpul akhirnya untuk hal seperti itu. Ya kumpulkan aja sebanyak-banyaknya, tetapi clear dulu ya, artinya sugesti-sugesti di masa kecil tadi beres. Beres dulu, bahwa Anda sudah clear punya uang banyak itu nggak apa-apa. Tapi kalau masih di perasaan atau memori bawah sadar nyimpan uang banyak-banyak nanti hilang, maka apa? Anda kesulitan juga. Jadi ini kepingan puzzle ya, nggak ada, bukan ada satu atau hanya satu saja yang dibereskan, tapi ini kepingan puzzle. Connecting, nyambung dengan satu sama lainnya gitu. Pilih sistem yang tentang uang banyak di apa namanya, bereskan dulu. Habis itu niatannya gitu ya, beresin dulu belief sistemnya ya, belief system yang membuat uang sudah banyak tapi keluar. Setelah itu niatnya gitu ya.
Ini kalung orgonet, teman-teman silahkan googling aja. Ini saya bikin di salah satu guru spiritual saya, karena saya juga belajar banyak hal dengan beliau. Jadi saya memang pesan lumayan agak banyak karena sering banyak nanya daripada ini ya udahlah saya pesan agak banyak sekalian buat teman-teman yang mau gitu ya. Ya, silahkan niatkan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tetapi amati diri Anda sudah berdamai belum dengan uang yang banyak. Karena Anda perlu tes gitu. Cara ngetesnya gimana? Coba sekarang ya teman-teman. Eh, uang Anda ada berapa? Coba tarik yang agak banyak, taruh di dompet. Taruh di tas. Anda nyaman nggak? Kalau tiba-tiba ada perasaan nggak nyaman, berarti Anda punya memori bawah sadar uang banyak takut hilang. Atau nggak nyaman dengan uang banyak. Gitu. Ya. Karena kita perlu melatih itu. Nah, ketakutan yang hanya bayang-bayang ini perlu ditaklukkan. Saya pernah nyimpen uang di rumah itu sekitar 200-an lebih ya, 200-an CT lebih. Itu hanya saya taruh di dalam tas tas biasa, tas karung biasa, bukan di sebuah berangkas atau apa gitu. Untuk apa? Menaklukkan bahwa uang banyak nggak apa-apa kok gitu loh. Ya, gitu. Nah, coba aja. Karena kalau uang di rekening itu kan secara rasa kan kita kadang kurang connect gitu. Bahkan bisa jadi uang banyak di rekening pun ada perasaan was-was. Kok lihat video di TikTok ada yang uangnya kesedot ini gara-gara link ini dan akhirnya apa? Gelisah sendiri. Aduh, jangan banyak-banyak nih uangnya, nanti hilang, nanti dicuri, nanti ditipu gitu. Ya, nggak nyaman uang banyak di tas. Nah, ini berarti ada memori bawah sadar bahwa kalau uangnya banyak bisa hilang, bisa dicuri gitu. Coba di dompet, berapa yang terbanyak? Pernahkah lebih dari 1 juta misalkan? Dulu saya punya program gitu juga gitu loh. Nggak usah pegang tunai banyak-banyak gitu loh. Nanti hilang dan lain sebagainya. Itu yang saya bereskan juga. Akhirnya saya tes gitu loh. Bahkan saya tes di apa nama di dompet ada, di tas itu kan ada beberapa ruang ya. Saya kan pakai tas lempang juga itu. Ada beberapa ruang, ruang sini ada, ruang sini ada, ruang sini ada gitu loh. Sampai sekitar belasan. Tapi nggak apa-apa ternyata gitu loh. Nggak apa-apa gitu. Ternyata nggak hilang juga gitu. Ternyata aman juga gitu. Ya, halo Wonogiri tetangga, gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Bahkan di desa saya, ini saya lagi ngetes ya, nanti sekitar sebulanan saya akan pulang. Saya naruh uang sedikit lah, nggak banyak itu. Yang katanya ada tuyul, ada ini, ada itu, saya ngetes gitu. Bener nggak sih saya taruh di sini gitu loh. Hilang nggak sih itu saya taruh gitu loh. Ya. Itu untuk apa? Menaklukkan atau melampaui atau berdamai dengan ketakutan itu. Wih, ternyata nggak apa-apa. Ternyata ketika ngelihat dompet dibuka uangnya banyak, wih happy gitu loh. Wah, uang saya masih banyak, uang saya banyak sekali gitu. Langsung ada pancaran syukur. Mental kelimpahannya justru terjaga gitu. Ya, jadi teman-teman bisa tes. Kalau misalkan di dompet ada uang banyak, was-was deg-degan. Nah, berarti teman-teman punya kekhawatiran, punya database di bawah sadar bahwa punya uang banyak itu nggak enak, nggak nyaman, nanti hilang, nanti dicuri dan lain sebagainya.